Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar, Ibu Endah Kurnia SSI MPFIS, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi di kegiatan perkuliahan mata kuliah Fisika Dasar. Sebelumnya gimana nih teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 11 berkesempatan untuk menjelaskan tentang listrik statis. Untuk itu kita langsung saja ke penjelasannya ya. Mohon untuk disimak dan dipahami. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang listrik statis. Nah, sebelum ke penjelasannya, kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Azhar Naufal dengan nomor induk 11820500017. Lalu ada Lutfita Andrikni dengan nomor induk 11920500056. Lalu ada saya sendiri, Nur Hasanah, dengan nomor induk mahasiswa 11920500074. Dan ada Afifah Nurul dengan nomor induk mahasiswa 11720500005. Dan yang terakhir ada Siti Robiah dengan nomor induk mahasiswa 117205098. Nah, listrik statis. Sebelumnya kalian pernah dengar gak sih istilah listrik statis? Atau kalian tahu gak sih listrik statis itu apa? Jadi, listrik statis ini mempelajari kelistrikan tanpa memperhatikan gerakan atau aliran muatan listrik terhadap suatu benda. Atau singkatnya, listrik statis ini mempelajari tentang muatan listrik ya teman-teman. Nah, terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik yang positif dan muatan listrik yang negatif. Nah, suatu benda akan bermuatan positif jika ia kekurangan elektron. Dan sebaliknya, suatu benda akan bermuatan negatif jika ia kelebihan elektron. Adapun benda yang dikatakan netral itu karena jumlah muatan positifnya itu sama dengan muatan negatifnya. Nah, pengertian listrik statis juga bisa diartikan sebagai tempat berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda tertentu. Nah, benda yang dimaksud ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada konduktor listrik, yaitu benda yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya itu logam. Lalu ada isolator listrik, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi benda ini tidak bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya itu seperti plastik dan kaca. Dan yang ketiga ada semikonduktor. Artinya benda ini bersifat di antara konduktor dan isolator listrik. Contohnya itu ada arsen sama germanium dan lain-lain. Nah, teman-teman tahu nggak sih peristiwa listrik statis ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat kita mendekatkan lengan kita ke layar TV tabung, maka pasti teman-teman akan merasakan bulu di tangan teman-teman akan berdiri atau mendekati layar TV tersebut. Lalu ada juga debu yang sulit terlepas dari balon. Ada juga penggaris dari bahan mika yang setelah digosokkan ke rambut bisa mengangkat kertas-kertas kecil. Dan yang paling kita sering jumpai adalah peristiwa petir. Itu semua termasuk peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi selanjutnya
akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lutfita Adikni Suryani dengan NIM 11920500056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya kolom. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama, terdapat dua muatan listrik sejenis tolak-menolak. Pada gambar kedua, terdapat dua muatan listrik tidak sejenis tarik-menarik. Ini berarti antara dua muatan listrik timbul gaya listrik. Nah, hubungan gaya tarik atau gaya tolak tersebut dirumuskan oleh Charles Coulomb atau biasa disebut dengan hukum Coulomb, yang berbunyi, gaya tarik atau tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Atau, secara matematis, hukum Coulomb dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Atau, F sama dengan 1/4 pi permitivitas ruang hampa dikali Q1, Q2 per R kuadrat. Dengan F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton, R sama dengan jarak kedua muatan dengan satuan meter, K sama dengan tetapan Coulomb, yakni 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C kuadrat, dan permitivitas ruang hampa sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 C kuadrat per Newton meter persegi. Ada pula gaya Coulomb dalam bahan yang dirumuskan sebagai berikut. F bahan sama dengan 1/4 V permitivitas dalam bahan dikali Q1 Q2 per R kuadrat dengan permitivitas dalam bahan sama dengan konstanta dielektrik dikali permitivitas ruang hampa, atau F bahan sama dengan F vakum per konstanta dielektrik. Dengan keterangan, F bahan sama dengan gaya Coulomb dalam bahan dengan satuan Newton, F vakum sama dengan gaya Coulomb di ruang hampa udara dengan satuan Newton, R sama dengan jarak kedua muatan dengan satuan meter, Q1, Q2 sama dengan muatan listrik dengan satuan Coulomb. Kemudian ada permitivitas dalam bahan dengan satuan C kuadrat per M kuadrat. Kemudian ada K sama dengan konstanta dielektrik atau permitivitas relatif bahan. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa nilai K untuk beberapa bahan. Contohnya bahan pada ruang hampa, maka konstanta dielektriknya 1, dan seterusnya. Kemudian ada contoh soal. Diketahui dua buah muatan masing-masing sebesar 8,1 Coulomb dan 10 Coulomb, terpisah dengan jarak 9 meter. Misalkan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C kuadrat, hitunglah besar gaya Coulomb yang terjadi pada kedua muatan. Oke, kita bahas. Pertama, diketahui Q1-nya 8,1 Coulomb, Q2-nya 10 Coulomb, jarak kedua muatan adalah 9 meter, dan ditanyakan besar gaya Coulomb atau F. Maka kita gunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan K sama dengan
9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per C kuadrat dikali Q satunya 8,1, Q duanya 10 per jaraknya 9, maka Q1 dikali Q2 sama dengan 81, jaraknya kita kuadratkan menjadi 81 dibagi 81 hasilnya 1, sehingga nanti diperoleh besar gaya kolom sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton. Sekian materi gaya kolom. Selanjutnya, materi tentang medan listrik akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai medan listrik. Medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi, menarik atau menolak muatan listrik lain yang berada di daerah itu. Nah, muatan listrik itu ada dua, yaitu yang pertama ada muatan positif dan yang kedua ada muatan negatif. Muatan positif itu arahnya adalah keluar dan muatan negatif itu arahnya ke dalam. Sehingga jika muatan positif dan muatan negatif disatukan, mereka akan saling tarik-menarik. Nah, sebaliknya jika muatan positif disatukan dengan muatan positif, maka mereka akan tolak-menolak. Dan sama halnya seperti jika muatan negatif disatukan dengan muatan negatif, mereka juga akan tolak-menolak. Nah, selanjutnya ada besar medan listrik dirumuskan sebagai berikut, yaitu rumusnya E sama dengan F per Q atau E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2 atau E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q dibagi R pangkat 2. Nah, adapun keterangannya, E ini adalah kuat medan di suatu titik, satuannya N per C. R adalah jarak titik ke sumber medan, satuannya M. Q adalah muatan sumber, satuannya C. Dan Q0 adalah muatan uji, satuannya C. Nah, untuk nilai K adalah 1/4 V epsilon 0, yaitu tetapan kolom, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm per 2 dibagi C pangkat 2. Epsilon 0 ini adalah permitivitas atau ruang hampa, yang nilainya yaitu 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 C pangkat 2 per nm pangkat 2. Selanjutnya contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah titik bermuatan Q terletak di titik Y dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif, mengalami gaya besar 0,03 Newton. Apabila diketahui muatan tersebut sebesar 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom, tentukan besar medan listrik di titik Y tersebut. Pembahasannya diketahui, yang pertama yang diketahui itu adalah gayanya atau F sama dengan 0,03 Newton. Q0 nya atau muatan tersebut yaitu 5 dikali 10 pangkat 6 kolom, dan yang ditanyakan itu adalah E. Nah, jawab E itu adalah sama dengan rumusnya F per Q0. E sama dengan, karena F nya 0,03 Newton, maka kita tuliskan di sini 0,03 Newton, dan E nya 5 dikali 10 pangkat 6 kolom, ini pangkat ya, 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom, sehingga E sama dengan 0,03 Newton dibagi 0,00005 kolom. Nah, hasilnya adalah F sama dengan 6.000 N per C. Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti berikut, yaitu 6 dikali 10 pangkat 3 N per C. Nah, jadi besar medan listriknya adalah F sama dengan 6
6 dikali 10 pangkat 3 N per C. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materinya tentang listrik statis, masih tentang listrik statis. Dengan maksud materi yaitu hukum Gauss. Apa sih itu hukum Gauss? Hukum Gauss menyatakan jumlah seluruh medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Atau secara matematis, hukum Gauss bisa ditulis pi into pi ya. Simbol ini pi sama dengan E dikali A cos theta atau sama dengan Q per epsilon 0. Dan kita keterangannya itu pi atau jumlah garis medan atau flux listrik. Satuannya Newton meter kuadrat per kolom. E itu kuat medan listrik pada permukaan tertutup dengan satuan Newton per kolom. Dan A yaitu luas permukaan tertutupnya. Luas permukaan tertutup. Cos theta, theta itu sudut antara E dan garis normal bidang. Itu sudut antara kuat medan listriknya dan garis normal bidang tersebut. Lalu di sini ada Q. Q sama dengan muatan yang dilingkupi permukaan tertutup atau muatan listriknya dari bidang tersebut, yaitu Q. Q itu muatan listrik, satuannya kolom. Epsilon 0 itu permitivitas hampa udara dengan besar 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Lalu dilanjutkan ke materi kuat medan listrik muatan kontinu. Di sini ada dua, yaitu kuat medan listrik dalam konduktor 2 keping sejajar dan yang kedua kuat medan listrik dalam konduktor bola baja dan kulit bola bermuatan. Yang pertama, kuat medan listrik dalam konduktor 2 keping sejajar. Satuannya itu E sama dengan tau per epsilon 0 dengan tau sama dengan Q per A. Tau ini sama dengan kita bisa diartikan sebagai rapat muatan pelat dengan satuan kolom per meter kuadrat. Q itu tadi kita tahu yaitu muatan listrik, satuannya kolom, dan A itu luas pelatnya yaitu meter kuadrat. Yang kedua itu kuat medan listrik dalam konduktor bola baja dan kulit bola bermuatan. Di sini besaran medan listriknya ada di dua posisi ini maksudnya, yaitu di luar permukaan dan dalam bola. Di sini ada tabelnya, yaitu letak muatan uji di luar, di permukaan, dan di dalam. Dan medan listriknya itu antara kulit bola bermuatan dan bola pejal bermuatan. Apabila di luar, yaitu R kecil jari-jari besar daripada R besarnya, E atau apa namanya tadi, kuat medan listrik sama dengan K Q per R kuadrat. Dan di bola pejal pun sama, E sama dengan K Q per R kuadrat. Dan ini letak muatan ujinya di permukaan atau R kecil sama dengan R besar. Medan listriknya, kuat medan listriknya itu sama, E sama dengan K Q per R kuadrat. Di bola muatan dan bola pejal pun sama, E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Atau di dalam, yang ketiga itu di dalam, yaitu R kecil lebih kecil daripada R besar. Jari-jari bola kecil, jari-jari dalamnya. Ketika di kulit bola bermuatan itu E atau medan listriknya sama dengan 0. Dan ketika di bola pejal bermuatan, E itu sama dengan K dikali R dikali Q dikali R kecil per R besar pangkat 3. Nah ini keterangannya ya. R kecil itu tadi jarak titik dari pusat bola pejal bermuatan, sedangkan R besar itu jari-jari bola pejal bermuatan, dan Q itu kita tahu muatan listrik ya.
Nah, sekarang kita masuk ke energi potensial listrik. Apa sih energi potensial listrik? Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh suatu muatan listrik di dalam medan listrik. Jadi, apa tadi? Energi yang dimiliki oleh suatu muatan listrik di dalam medan listrik. Jadi energi si muatan listrik itu di dalam medan listrik. Apabila sebuah muatan berpindah terhadap muatan sumber, muatan tersebut dikatakan melakukan usaha. Usaha yang dilakukan oleh muatan itu sebesar selisih energi potensial pada kedudukan awal muatan terhadap kedudukan akhir muatan. Persamaan usaha yang dilakukan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan Q per V1 dikurangi V2, atau W sama dengan delta energi potensial sama dengan energi potensial 2 atau energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal, atau delta energi potensial sama dengan KQ dikali Q aksen dikali 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Ini keterangan. W ini yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya tarik dengan satuannya Joule. Delta energi potensial yaitu selisih energi potensial awal dan kedudukan akhirnya. Sama, energi potensial itu usaha kan, energinya Joule sama. Lalu ini R1 yaitu jarak antara muatan sumber dan muatan uji pada kedudukan awal, dan R2 itu jarak antara muatan sumber dan muatan uji pada kedudukan akhir. Ini muatan sumber atau muatan listriknya. Satuannya kolom. Aksen muatan uji sama kolom. Dan di sini K sama dengan tetapan kolom yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu di sini V itu potensial listriknya. Kalau V1 potensial listrik pada keadaan awal dan V2 itu potensial listrik pada keadaan akhir. Satuannya volt. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas potensial listrik. Potensial listrik adalah karakteristik skalar dari suatu medan listrik. Tidak bergantung pada muatan apapun yang diletakkan di dalam medan. Dan secara matematis dapat dirumuskan dengan V sama dengan EP per Q, dengan keterangan V sama dengan potensial listrik dengan satuan volt, EP sama dengan energi potensial dengan satuan joule, dan Q sama dengan muatan uji dengan satuan kolom. Potensial listrik terbagi dua, yaitu yang pertama potensial listrik oleh sebuah muatan listrik dengan rumus V sama dengan K dikali Q per R, dengan keterangan V sama dengan potensial listrik dengan satuan volt, K sama dengan tetapan kolom dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, Q sama dengan muatan uji dengan satuan kolom, dan R sama dengan jarak dengan satuan meter. Yang kedua itu ada potensial listrik oleh beberapa muatan titik dengan rumus V sama dengan K dalam kurung Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3 ditambah selanjutnya sampai tak hingga, atau dapat disingkat menjadi V sama dengan K sigma dari Q per R, dengan keterangan V sama dengan potensial listrik dengan satuan volt, K sama dengan tetapan kolom dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, Q sama dengan muatan uji dengan satuan kolom, dan R sama dengan jarak dengan satuan meter. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Soalnya itu adalah tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak 1 cm dari muatan Q sama dengan 5,0 kolom, konstanta kolom
dalam kurung K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2 dengan 1 mu kolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Untuk menyelesaikan soal tersebut, sebaiknya kita cari dulu yang diketahui dari soal itu apa ya. Nah, yang diketahui dari soal adalah R sama dengan 1 cm atau bisa menjadi 0,01 meter, bisa juga jadi 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang kedua diketahui dari soal adalah Q sama dengan 5,0 kolom. Dan yang terakhir yang diketahui dari soal adalah K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Yang ditanya itu adalah V, potensial listrik ya. Nah, kita pakai rumus yang potensial listrik oleh sebuah muatan listrik. Maka kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. V sama dengan K dikali Q per R. Artinya V sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2 dikali 5,0 kolom dibagi 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita dapat hasilnya V sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 5 dikali 10 pangkat min 4. Setelah kita kalikan, kita dapatkan hasil V sama dengan 4 dikali 5 kali 10 pangkat 6 volt. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa potensial listriknya adalah 4,5 dikali 10 pangkat 6 volt. Sampai di sini paham ya? Demikianlah penjelasan mengenai materi listrik statis dari kelompok 11. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.